Iya, kalau kita lihat Uighur ini kan muslimnya bukan muslim yang radikal, tapi mereka berada memang di negara yang minoritas. Ya. Banyak mereka berbenturan dengan aturan-aturan yang ada di negeri itu. Itulah yang kemudian akhirnya terkesan bahwa muslim di sana itu terzalimi, gitu kan? Karena keterkesan dia terzalimi, maka muslim di tempat lain seakan-akan ini memberikan sebuah solidaritas, gitu kan? Bagaimana supaya kalau di sini misalnya kita mendesak pemerintah supaya Cina ya, lebih memperhatikan komunitas kaum muslimin meskipun jumlahnya minoritas gitu. Ya, tapi kan kalau saya melihat semua itu miskin informasi sebelumnya. Artinya miskin informasi itu apakah benar bahwa faktanya misalnya muslim itu terzalimi, kan? Atau karena memang minoritas sehingga mendapatkan kesempatan yang tidak begitu bebas sebagaimana yang terjadi di kita kan mayoritas Indonesia. Ya. Iya, ini memang dari dulu mainannya para aktivis itu membangkitkan semangat kaum muslimin, biasanya mengangkat isu-isu dari luar yang ada berita yang menyebutkan misalnya ada terjadi kezaliman. Ini biasanya mereka angkat seperti itu dalam rangka membangun giroh semangat umat Islam di Indonesia. Sebetulnya kan harusnya tidak begitu, artinya kalaulah terjadi di satu tempat, katakanlah kayak seperti di Uighur atau katakanlah di Palestina gitu kan, itu kan tidak boleh kita tarik kemudian kasus itu dibawa ke Indonesia. Gitu. Saya rasa sudah tepat kalau kemudian orang di dalam respon itu meminta kepada pemerintah yang punya otoritas, gitu kan, misalnya lebih berkomunikasi kepada pemerintahan China agar membuat umat Islam di sana lebih kondusif seperti itu. Ya kan? Jadi memang kalau kita kalau gimana Pak, sikap Muslim Indonesia terhadap itu. Jadi memang kalaulah terjadi hal-hal misalnya sebuah kezaliman, memang yang jalan yang paling tepat itu bukan kemudian kita membuat aksi-aksi sehingga justru merugikan Islam, merugikan juga negara, ya, nggak ada manfaatnya sama sekali tindakan seperti itu. Sebetulnya memang paling tepat adalah kita meminta kepada pemerintah untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah China agar mereka lebih memperhatikan kaum muslimin, memberikan kebebasan kepada mereka, ya kan, sepanjang mereka tidak melakukan aksi-aksi pemberontakan. Ya, kalau di Amerika kan belakangan katanya semakin membuka, ya, jalan, membuka peluang dan lebih membebaskan kaum muslimin, ya kan, di pemerintahan Biden kan kayak begitu ya. Saya rasa kita harus melihat itu, jangan kemudian misalnya terkesan pemerintah China itu melakukan tekanan-tekanan kepada minoritas kaum muslimin di sana. Jadi cara mereka paling sebetulnya untuk pasti kan serangan Amerika kan nanti melihat seakan-akan membantu umat Islam kan? Jadi mereka harus menunjukkan bahwa mereka juga punya itikat baik terhadap kaum muslimin dan banyak memberikan informasi yang bebas, sungguhkan gitu kan. Ini loh kaum muslimin sebenarnya di Uighur, dengan mereka bebas sholat, mereka boleh mereka makanannya terjaga halalnya gitu kan. Kemudian komunitas mereka juga bisa melakukan ibadah-ibadah, baik yang ibadah wajib atau ibadah sunnah. Dengan begitu saya rasa paling efektif.
ya kan? Karena isunya kan ini negara komunis, anti agama, bukan hanya anti Islam, ya, anti agama, khususnya anti terhadap Islam. Ya kenapa kita bilang khususnya anti terhadap Islam? Umat Islam di Indonesia kan itu yang mereka pahami. Jadi kalau misalnya mereka sudah lebih terbuka, kemudian seperti mahasiswa dan lain-lain, masyarakat di luar Cina datang ke sana tanpa melihat dan mereka membedakan agama apa yang mereka punya, itu sudah menunjukkan bahwa Cina itu berbeda dengan masa-masa yang lalu gitu. Ya kalau memang sudah mulai ramah, alhamdulillah pastinya ya. Cuma memang kita perlu ada bukti konkret, ya kan. Caranya bagaimana? Ya tadi berita-berita tentang keramahan mereka terhadap komunitas beragama, khususnya umat Islam ya. Saya tidak mengatakan yang lain tidak penting karena ini kita bicara di komunitas yang kita komunitas Islam itu ditunjukkan gitu. Artinya kalau di kelompok-kelompok tertentu yang sudah punya akar pemikiran radikal kan mereka misalnya hanya yang mereka tahu informasinya itu misalnya pembantaian, yang mereka dengar adalah kok dilarang ini, dilarang itu. Ya, nah, harus dibikin berimbang oleh pemerintah ini. Dibuka seluas-luasnya akses bagaimana melakukan mereka memberitakan keadaan kaum muslimin sebenarnya. Ya, saya lihat di Indonesia itu ada beberapa aktivis-aktivis yang sudah melakukan studi banding di sana. Dan mereka melihat kelihatannya umat Islam baik-baik saja.